فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan az-zikru 'inda sama'il adzan, berkaitan dengan bacaan ketika kita mendengar adzan. Dan telah kita bahas beberapa masail seputarnya yang menjadi kaidah pokok dalam masalah ini. Hadis siapa? Indak Numair. Taib, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Muttafaqun alaihi. Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang dikatakan oleh muadzin. Ini sebagai pokok dalil, karena sifatnya am. Kemudian datang beberapa dalil yang lain yang sifatnya khusus, sehingga sebagaimana kaidah dalam usulul fiqh, bahwasanya yang umum dibawa kepada yang khusus sesuai dengan kekhususannya. Tapi di antara bentuk-bentuk pengkhususan dalam masalah ini apa? Indak ya Zakaria. Nah, pengkhususan pada hay'alatain berdasarkan hadis Umar bin Khattab inda man? Inda Muslim. Tayyib, hadis Umar bin Khattab yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tayyib, kemudian pengkhususan yang lain, Yusuf. Dari keumuman hadis, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Tayyib. Pengkhususan yang kedua, terkadang ketika muadzin telah selesai membaca 2 kalimah syahadah, yaitu sampai pada perkataan muadzin yang terakhir, yang mana tarik ketika bacaan 2 kalimah syahadah berarti terakhirnya bunyi apa? Naam, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini yang mendengarkan mengatakan sebagaimana dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina. Atau dalam riwayat raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Nah, ini juga kondisi khusus. Cuma ikhwan, pengkhususan ini ahyanan. Nah, terkadang-kadang. Karena apa? Karena yang menjadi sifat yang sering dilakukan adalah sifat yang ditunjukkan dalam hadis Umar. Nah, ketika muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, langsung kita
ikuti asyhadu an la ilaha illallah. Nah, adapun pada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas setelah selesai 2 kalimat syahadah. Dan ini pula yang diterangkan secara jelas oleh Imam Nawawi, ikhwan. Antum perhatikan ta'liq nomor 1 halaman 18. Nah, antum pahami ini sehingga jelas maksud Imam Nawawi. Sudah ketemu? Halaman 18, ta'liq yang nomor 1. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fa fihi annahu yustahabbu an yaqula ba'da qawlihi wa ana ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, titik 2, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Gitu. Ya. Jadi dikasih titik 2 sehingga itu sebagai khabar. Dalam hadis ini disunahkan bahwasanya ya, seseorang mengatakan setelah dia mengucapkan, ya, akhirnya, maksudnya akhir. Jadi 2 kalimat syahadat terakhirnya kan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana pula orang yang mendengar setelah mendengar muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baru mengucapkan ini. Ini maksudnya. Baru dia mengucapkan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina, bukan langsung lafaz ini tok. Nah, jadi lafaz raditu billahi rabba tidak berdiri sendiri, paham? Jadi lafaz ini dibaca setelah membaca apa? Membaca 2 kalimat syahadat dan setelah muadzin membaca apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tayyib. Makanya nah, ditegaskan oleh Syekh rahimahullahu taala atau Syekhuna Yahya hafizahullahu taala, maksudnya ai. Nah, ai ini dalam memahami kalam An-Nawawi. Anna mawdi'a hadza dzikri ba'da syahadatain wa laysa ba'dal faraghi minal adzan. Ya, maksudnya bahwasanya letak zikir ini adalah setelah 2 kalimat syahadah, bukan setelah selesainya adzan. Nah, dan ini telah ditegaskan juga dalam riwayat kemarin yang penting, dalam riwayat siapa, Rifki? Dalam riwayat Abi Awanah, man qala hina yasma'ul muadzin yatashahhad. Siapa saja yang mengatakan ketika mendengar muadzin bertasyahud. Maksudnya tasyahud di sini ya 2 kalimat syahadat yang lengkap. Nah, jadi setelah selesai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua, baru yang mendengar menjawab dengan bacaan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini semoga dipahami dengan jelas. Taib. Sekarang ikhwanifillah kita masuk pada bab berikutnya. Qala Syekhuna Yahya hafizahullahu taala, az-dzikru ba'dal adzan. Zikir setelah adzan. Nah, bagi talabah yang belum memiliki kitab hendaknya mengusahakan, karena ini dihafal juga sebagai apa? Pegangan berkaitan dengan zikir sehari-hari. Taib. Jadi mungkin nanti pesan ke Rifki untuk dicatat, sehingga siapa-siapa yang butuh mudah dipesankan. Az-zikru ba'dal adzan, zikir setelah adzan. Qala hafizahullahu ta'ala wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Rawahu Muslim, rawahul Bukhari. Nah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengatakan hina yasma'un nida. Di sini perlu diperhatikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mengatakan hina yasma'un nida. Zahirnya seakan-akan mengatakan ini di saat mendengar, ya tak? Hina yasma'un nida. Tapi sesuai dengan kaidah akhwani fillah dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah, bahwasanya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu dengan yang lainnya saling menjelaskan. Dan nanti akan kita ketahui bahwasanya maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'un nida, ya ini setelah selesainya azan, bukan ketika mendengar azan. Kenapa? Karena ini ditafsirkan oleh hadis yang dibawakan oleh Syekh setelahnya. Nah, jadi makna hadis yaitu siapa saja yang membaca atau mengatakan setelah selesai mendengarkan azan doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah dan seterusnya. Nah, jawab syarat dari man, ya, man qala di depan akhwani fillah dari fi'il syaratnya yaitu halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia pasti. Sebagian mengatakan bahwasanya makna halat lahu syafa'ati ay nam wajabat, yaitu pasti dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Dan yang lainnya mengatakan nalathu, yaitu nalathu syafaati, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ini makna sekilas dari hadis. Jadi man isim syart, kemudian qala hina yasma'un nida, man qala sebagai fi'il syarat, jawabannya halat lahu syafa'ati. Berarti kalau mau diringkas, siapa saja yang mengucapkan doa ini maka akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Dan tentunya khonifillah, syafaat yang akan didapat oleh si hamba ini sesuai dengan kondisinya. Tidak dipastikan bahwasanya yang dimaksud syafaat ini adalah syafaatul uzma. Kenapa? Jelas kalau syafaatul uzma semua akan dapat, bahkan orang-orang kafir pun mendapatkannya. Tidak pula dipastikan bahwasanya syafaat yang dimaksud adalah syafaat untuk keluar dari neraka. Kenapa? Karena belum tentu yang mengatakan ini orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka. Oleh karena itulah para syurahul hadis menegaskan bahwasanya akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kondisi si hamba tadi. Kalau dia seorang hamba wal'iyadu billah yang Allah Subhanahu wa taala hukum di neraka terlebih dahulu atas dosa-dosanya, maka akan mendapatkan syafaat dari Nabi untuk bisa keluar dari neraka. Kalau dia itu seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan surga tapi melalui hisab, nah maka bisa dengan syafaat dari Nabi masuk langsung tanpa hisab, tanpa azab. Kalau dia seorang hamba yang memiliki kedudukan tertentu dalam surga, bisa dengan syafaat dari Nabi bertambah ketinggian derajatnya di surga.
Jadi maksud halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, intinya si hamba yang mengucapkan doa tadi setelah mendengar azan mesti akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat yang sesuai dengan kondisi si hamba tersebut. Adapun untuk syarah dari doa ikhwan, kita gabungkan dulu dengan hadis setelahnya. Qala hafizahullahu ta'ala wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, salah seorang yang dikenal dengan ubadus sahabah, ahli ibadahnya para sahabat, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, seorang juga yang dikenal ikhwanifillah dengan kesungguhan dalam mencatat, sampai-sampai Abu Hurairah mengakui bahwasanya tidak ada yang melebihi beliau dalam mengumpulkan hadis kecuali apa-apa yang ditulis oleh Abdullah bin Amr bin al-As. Kenapa? Karena dulu Abu Hurairah tidak menulis, sedangkan Abdullah bin Amr menulis. Di sini salah satu keutamaan menulis, ikhwan. Seorang memiliki catatan yang baik. Nah, sehingga ketika yang lainnya mengandalkan hafalan dan lupa, dia memiliki catatan yang dia bisa merujuknya. Dia buka lagi, ada catatannya. Dan usahakan seorang mencatat dengan catatan yang ketika dia mau mencari catatan itu, akhwanifillah, dia bisa dengan mudah mendapatkannya. Oleh karena itulah hal yang dicatat, akhwan, seorang talib dan secara umum setiap orang yang menghadiri majelis ilmu untuk mengetahui kadar faedah dari masing-masing yang dicatat. Ada satu faedah yang sangat penting sehingga dia butuh memberikan tanda suatu saat atau kapan saja dia butuh, dia bisa melihat dengan cepat. Nah, tidak dia catat seperti catatan dalam koran, semuanya rata, semuanya dipenuhi, itu bingung sendiri nyari, ya kan? Dari ujung atas sampai ujung bawah rata tulisan. Nah, ini mau mencarinya bingung. Taib mau mencarinya bingung. Nah, taib bagusnya seseorang dan jelinya seorang ikhwan dalam menempatkan catatan ini penting untuk dilatih. Sehingga ketika duduk di majalisul ulama, nah, mampu istifadah wal ifadah, mampu mengambil faedah dan memberikan faedah. Di antara kalimat bagus ikhwan yang menjadi pendorong saya dulu dalam banyak hal untuk menulis dan membahas, yaitu kalimat dari Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala ketika mengajar kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Falyakun ya talibal ilm talabuka tadwinan wa tadwinuka talaban. Ini kalimat sekilas kalau yang tidak memahaminya berlalu begitu saja. Tapi sebenarnya syarat dengan makna, kawan. Karena dengan seperti ini seorang talib, seorang penuntut ilmu akan akan mendapatkan faedah banyak. Falyakun ya talabatal ilm talabuka tadwinan. Hendaknya wahai para penuntut ilmu, talabuka tadwinan, yaitu saat engkau mencari ilmu itu juga tadwin, juga mengarang, mengumpulkan. Jadi kita belajar itu ibarat sambil kita mengumpulkan, sambil kita ngarang. Talab tapi juga tadwin. Tadwin itu dari dawwana yubdawwinu tadwinan, nyusun, ngarang. Makanya terkadang ikhwan dari para mustafidun kita dapati mereka setelah selesai atau syekhnya meninggal tiba-tiba muncul
kumpulan dari perkataan Syekh Fulan, karena dia bagus dalam mendengar, dia catat. Kalimat memilah, bisa memilah kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan penting, dia catat. Sehingga dia dengan yakin menisbahkan itu kepada gurunya. Ini tolab tapi sekaligus tadwin. Nah, di sinilah pentingnya mencatat. Demikian pula wa tadwinuka talaban. Ini juga penting, karena apa? Ketika seorang sudah mencapai marhalah penulis, marhalah pembahas, masalah mencapai tingkatan pengarang, sudah bisa mengarang, itu jangan sampai dia ngarang itu sekedar ngarang tok, sekedar untuk apalagi sekedar mencari uang untuk dapat istilahnya, seorang punya karangan kemudian diberi hasil dari dari karangannya, dari pihak penerbit, yaitu upah atau royalti ya santai. Royalti dari dari hasil karangan. Jangan sampai seperti itu. Dan kalau kita perhatikan para masyayikh sunnah, mereka menjauh dari yang seperti ini. Bahkan mereka biasanya meminta berapa persen dari kitab saja dicetak. Mereka ingin mengambil berupa kitab, kemudian mereka bagi-bagikan. Kalimat kedua ikhwan penting, wa tadwinuka talaban. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mengarang, ketika kita menulis, itu hendaknya juga niatnya talab, sambil belajar. Jadi membahas itu keadaannya sambil belajar. Karena memang seorang itu tidak boleh berhenti belajar. Tidak boleh berhenti belajar. Tidak ada istilahnya dalam ilmu diin kemudian ada tahapan lulus, kemudian setelah itu tidak nyentuh kitab. Tidak. Lihat para ulama kita, baik yang mutaqaddimun sampai yang mutaakhirun, mereka semua semakin mendalam ilmunya, malah semakin haus, dahaga. Untuk untuk terus belajar. Sehingga tadwin mereka mengumpulkan ilmu yang ditulis itu juga tolak, agar yang diilmui tidak hilang. Karena seorang ketika telah menyusun sendiri akan ingat, oh aku letaknya di sana faedah ini, di sana faedah itu, di sana. Itu bagusnya. Maka kalimat ini subhanallah penting dan mendorong saya pribadi dalam banyak hal dulu untuk mengumpulkan baik itu fawaid maupun ahadits maupun masail pada bidang akidah dan yang lain. Jadi talab sekaligus tadwin, dan sebaliknya ketika mentadwin bukan hanya sekedar inginnya ngarang-ngarang tok, banyak-banyakan karangan, tidak, tapi tadwin juga talab. Kok bisa sampai masalah ini munasabahnya? Apa Rifki? Kesesuaiannya kita bahas tadi Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin al-As yang rajin menulis hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari tulisan-tulisan itu Abu Hurairah mengakui tidak ada yang mengungguli beliau dari banyaknya hadis kecuali Abdullah bin Amr bin al-As. Karena Abu Hurairah dulu tidak menulis, sedangkan Abdullah bin Amr menulis. Cuman Abu Hurairah tidak menulis sebab telah mencukupkan dengan hafalan. Kita kalau nggak menulis ambiar, ya kan? Ambiar. Ya nggak, Beb? Nulis saja kadang nggak tahu letaknya. Dan menulis letaknya di mana bingung. Taib.
Nasallallahu taufiq. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra thumma salullaha liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna anahu faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Hadis rawahu Muslim. Abdullah bin Amr bin al-As mengatakan bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini penting karena menjadi penafsir hadis Jabir dan penjelas urut-urutan setelah seseorang mendengarkan azan apa yang dibaca. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, karena disebut muadzin ketika dia mengumandangkan azan. Nah, kalau di luar bukan muadzin. Taib, maksudnya demikian, bukan jika kalian mendengar muadzin ngomong pokoknya ngomong apapun ditirukan, enggak. Nah, al-muadzin yuqalul muadzin idza adzan. Ya, apabila dia mengumandangkan azan. Ini yang dimaksud di sini. Jadi kalian apabila mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah semisal apa yang dia ucapkan. Dan pembahasan ini telah lewat yang disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, dan kita bahas masail seputarnya pada bab yang ke-6. Nah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Tsumma shallu alayya," kemudian bersolawatlah atasku. Nah, kemudian bersalawatlah kalian atasku. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan perintah, beliau apa? Menunjukkan sebab agar kita bersemangat dalam memenuhi perintah tersebut. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sebab sesungguhnya siapa saja yang bersolawat atasku satu solawat. Dan solawat akhwani fillah minimalnya seorang mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Ini lafaz minimal solawat. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, siapa saja mengucapkan satu kali solawat ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, lalu apa makna solawat? Yang dimaksud di sini, ikhwan, solawat kita untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan solawat Allah untuk orang yang bersolawat kepada Nabi. Nah, ini berbeda dari isi makna. Kalau makna man shalla alayya salatan, siapa saja yang bersolawat ya kepadaku, maksudnya mendoakanku dengan mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Balasannya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Maksud dari solawat Allah kepada hamba adalah as-sana alaih, pujian Allah kepada si hamba tadi di sisi para malaikat yang dekat. Jadi bukan maksudnya Allah bersalawat kepada hamba ini, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah apa? Allah memuji si hamba tersebut. Adapun maksud kita bersalawat pada Nabi adalah kita apa?
kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu mendoakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dari hadis ini akhwani fillah menunjukkan urutan setelah seseorang menirukan bacaan muadzin, kemudian muadzin selesai dari bacaan azannya, kita setelah itu membaca sholawat. Nah, membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ditegaskan pula oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab beliau pada syarah Sahih Muslim, babul qaul mithla qaulil muadzin liman sami'ahu thumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yas'alu lahul wasilah. Kemudian bersalawat atas Nabi, baru membaca doa setelah azan. Dan membaca salawatnya, nah, kalau lafaz minimalnya tadi Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk salawat yang paling sempurna, maka salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Yang dulu para sahabat bertanya, yang insyaallah taala nanti akan kita lewati juga. Nah, biidznillah tabaraka wa taala ketika turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga salawatnya Allah kepada Nabi, maksudnya pujian Allah. Salawatnya malaikat kepada Nabi maksudnya adalah doa dari para malaikat untuk Nabi. Ya, pahami makna ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun diperintahkan, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian orang yang beriman, bersalawatlah kalian atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salamlah dengan sebenar-benar salam. Perhatikan. Nah, ada dua perintah kepada orang-orang yang beriman, yaitu apa dan apa? Ibadah. Yang pertama perintah untuk bersalawat, yang kedua untuk salam. Nah, para sahabat ketika mendengar perintah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amma salam qad arafna. Nah, adapun salam telah kami ketahui, terus bagaimana bersalawat itu? Para sahabat bertanya, ikhwan, bagaimana bersalawat ini? Menunjukkan bahwasanya masalah salawat itu bukan sekedar yang penting ngarang syair, membuat puji-pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau masalahnya kembali kepada kemampuan memuji Nabi, mengarang syair-syair untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab itu jago. Pada masa dulu, apalagi ketika kualitas bahasa Arab masih murni, belum tercampur. Nah, taib. Nah, menunjukkan bahwasanya salawat itu sesuatu yang sifatnya tauqifiyah, kembali pada bimbingan Nabi. Buktinya para sahabat minta diajari salawat. Bahkan Nabi ketika ditanya seperti ini diam sejenak. Sampai-sampai yang bertanya, khonifillah, nah berangan-angan seandainya aku tidak bertanya, khawatir ada sesuatu yang tidak berkenan di diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan, qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya, yang dikenal dengan sholawat apa namanya? Akmal. Salawat Ibrahimiyah yang dibaca dalam tahiyat kita ketika tasyahud. Nah, membaca salawat itu
Itu salawat yang paling utama, akhwan. Sehingga jangan terkecoh adanya banyak jenis-jenis salawat. Ada salawat berzanji, ada salawat na'am tibul qulub, ada salawat nanariyah, ada salawat apa lagi? Macam-macam salawat tak karuan. Taib. Itu semua adalah hal-hal yang dikarang-karang oleh orang belakangan, akhwan. Yang pada sebagiannya bahkan terkandung makna batil, makna yang hulu terhadap Nabi SAW. Seandainya ada yang lebih utama daripada salawat Ibrahimiyah, ini tentunya itulah yang akan diajarkan oleh Nabi pada para sahabat. Menunjukkan salawat yang paling utama ya salawat Ibrahimiyah, karena Nabi sendiri yang mengajari. Ini pegang rata-rata, kawan. Sehingga ketika bertemu mungkin atau ada kesempatan berbicara dengan mereka-mereka yang tertipu dengan berbagai macam jenis salawat, bisa menyampaikan dengan baik. Karena memang tipuan subhanallah banyak sekali. Salawat nariyah saja, akhwani fillah, kalau dibaca sekian-sekian 10 atau 100 itu bikin apa? Urusan-urusan mudah. Terutama ini korbannya para ibu-ibu ini, ibu-ibu. Emak-emak banyak yang apa? Tertipu dengan apa? Dengan salawat-salawat seperti itu. Bahkan punya majelis khusus, majelis salawat nariyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita dan kepada mereka. Jadi langkah setelahnya, setelah menirukan bacaan muadzin adalah membaca sholawat. Minimalnya antum telah ketahui apa tadi minimalnya? Minimalnya bagaimana bunyinya, Yahya? Nah, minimalnya Allahumma shalli ala Muhammad. Taib. Sekarang hukum dari sholawat ini apa, ya kawan? Karena antum perhatikan di sini ada perintah. Tsumma shallu alayya. Kemudian bersolawatlah kalian atasku. Nah, hukum sholawat itu apa berarti kasih? Nah, sekilas kalau kita perhatikan hadis ini, akhwan, padanya perintah shallu alayya, perintah memiliki hukum asal wajib. Cuman para ulama menegaskan bahwasanya hukum bersolawat atas Nabi setelah mendengar azan hukumnya mustahab. Kenapa? Karena ada dalil yang memalingkan dari hukum wajib, yaitu hadis sebelumnya di sini. Hadis Jabir bin Abdullah. Karena dalam hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW tidak menyebutkan salawat. Seandainya salawat itu wajib, maka Nabi tidak akan mengesampingkan penyebutan salawat sebelum membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'watid tammah. Taib. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Amr, "Tsumma salullaha liyal wasilah." Kemudian mintalah kalian kepada Allah untukku al-wasilah. Jadi Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk mendoakan beliau agar beliau diberi al-wasilah. Apa itu wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna anahu. Sebab sungguhnya wasilah itu adalah suatu kedudukan di surga yang tidaklah pantas untuk diberikan kecuali kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah, satu orang saja. Ya, satu orang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap wasilah itu diberikan kepadaku. Aku berharap hamba tersebut yang diberi wasilah adalah aku, kata Nabi SAW.
Ini yang akan didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang didapat oleh umatnya yang mendoakan untuk beliau al-wasilah? Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Maka siapa saja yang meminta untukku al-wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaat. Baik. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua hadis ini akhwan, hadis Jabir dalam Sahih Bukhari dan hadis Abdullah bin Amr dalam Sahih Muslim saling melengkapi dan memiliki kedudukan penting berkaitan dengan permasalahan zikir setelah azan. Baik. Nah, berarti sekarang kita masuk pada syarah dari zikirnya, syarah dari doa yang dibaca setelah azan, yang terkandung di dalamnya permintaan kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akhwan ketika mendengar azan untuk ketika selesai mendengar azan untuk mengucapkan Allahumma rabb hadhid da'watid tammah. Ya Allah, Rabb yakni sahib. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini, yaitu seruan tauhid, dakwatut tauhid. Karena dimaksud dengan ad-dakwah at-tamah ay dakwatut tauhid. Jadi makna kalimat pertama ini yaitu ya Allah, Zat yang memiliki seruan yang sempurna ini, yaitu seruan tauhid. Seruan tauhid ikhwani fillah dinamakan atau disifati dengan at-tamah, sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaannya jelas, tidak ada kekurangan padanya. Berbeda dengan syirik, karena syirik itu kekurangan. Nah, juga dinamakan tamah allati la yadkhuluha taghyirun wala tabdil, bal hiya baqiyatun ila yaumin nusyur. Sempurna yaitu yang tidak kemasuki perubahan-perubahan, bahkan akan senantiasa tetap sampai hari kebangkitan. Sedangkan yang lainnya akhwan, seruan-seruan yang lainnya itu akan apa? Akan terhenti dan akan rusak. Makanya disifati dengan sifat tammah. Karena seruan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Demikian pula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatil qa'imah, ini ataf kemana? Ke hadhihi da'wah. Berarti kalau mau dimunculkan Allahumma rabba as-salatil qa'imah, dan pemilik salat yang mau ditegakkan ini, yaitu maksudnya apa? Zat yang memang salat itu diserahkan kepadanya. Oleh karena itulah sebagian pensyarah hadis akhwani fillah menegaskan bahwasanya ad-da'watut tammah yaitu dari kalimat awal sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian wassalatil qa'imah yaitu mulai dari apa? Lafaz hayya 'alas shalah, yaitu hayya 'alatain, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sebagaimana disebutkan oleh At-Tibi rahimahullahu taala. Ya jelas semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berhak untuk diserahkan ibadah salat ini yang mau ditegakkan dengan dikumandangkannya azan. Demikian pula dialah pemilik dakwah yang sempurna, pemilik seruan yang sempurna. Setelah tawassul
dengan nama-nama dan sifat Allah. Ini kan tawassul ya kawan, dengan nama-nama dan sifat. Allahumma dengan nama Allah yang paling agung, yaitu lafzul jalalah Allah. Kemudian menyebutkan sifat rububiyah Allah, Rabb hadhihi da'watit tamah was salatil qa'imah. Ini masuk dalam jenis tawassul menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebelum meminta, sebelum memohon. Lalu permohonannya apa? Permohonannya dari lafaz ati Muhammad, ya, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah dan al-fadilah. Berikanlah kepada Muhammad al-wasilah. Dan mana al-wasilah telah ditafsirkan oleh Nabi SAW sendiri dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya itu suatu kedudukan di surga yang tidak akan diberikan kecuali kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan itulah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita ikhwan diminta oleh Nabi SAW untuk mendoakan beliau agar terwujud cita-cita beliau dan harapan beliau. Dan juga di sini menunjukkan bahwasanya perkara itu ketika ditetapkan, Allah Subhanahu wa taala juga tetapkan sebab-sebabnya. Al-wasilah memang akan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di antara sebabnya kita disunnahkan untuk senantiasa mendoakan beliau setelah adzan-adzan dikumandangkan. Di sini juga untuk mengingatkan kita tentang hak yang besar dari beliau. Karena beliau memiliki hak yang besar atas kita, jasa yang besar atas kita. Oleh karena itulah kita tanpa diminta pun, ketika mengetahui itu adalah suatu cita-cita dari Nabi SAW yang beliau sangat ingin mendapatkannya, tanpa diminta pun seyogyanya untuk mendoakan agar beliau mendapatkannya. Apalagi di sini Nabi SAW perintahkan, karena beliau muallim kita yang pertama. Ujung dari semua yang mengajari kita yaitu kepada Nabi SAW. Sehingga ketika kita membaca doa ini, akhwan, hendaknya pula kita ingat hak dari Nabi kita Muhammad SAW tersebut. Dan juga dari sini ada faedah berkaitan dengan kehidupan kita, bahwasanya di antara sebaik-baik upaya untuk membalas kebaikan orang, untuk membalas jasa dari orang kepada kita, ya ikhwan, dengan doa kebaikan. Dan di antara mereka yang hendaknya jangan sampai lalai untuk kita doakan kebaikan adalah orang-orang yang memiliki jasa kepada kita dalam mengeluarkan kita dari kejahilan. Yang mengajari kita dari yang tidak tahu menjadi tahu, para ulama kita, para masyayikh kita, para guru-guru kita. Taib. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka semua dengan kebaikan. Adapun al-fadilah, kawan, mana al-fadilah ay al-martabah az-zaidah ala sairil khalaik, yaitu tingkatan yang lebih dari semua makhluk-makhluk yang ada. Ada kemungkinan bahwasanya makna al-fadilah ini kedudukan yang lain, atau juga dimungkinkan itu adalah ataf li tafsir, yaitu menafsirkan tentang makna al-wasilah. Dan di sana ada kalimat bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin Khonifillah dalam Asy-Syarhul Mumti'. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa li hadza nahnu nad'u Allah li yatahaqqaqa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
ma rajahu alaihi salatu wassalam. Oleh karena itulah kita berdoa memohon pada Allah agar terwujud bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau harapkan. Nah, keadaan adalah hak beliau atas kita semua. Wa ammal fadilah fahiyal manqabah al-aliyah allati la yusyarikuhu fiha ahad. Adapun al-fadilah adalah kedudukan yang tinggi yang tidak menyekutuinya, tidak menyamainya dan menandinginya seorang pun pada kedudukan tersebut. Ini makna ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Jadi berikan kepada Nabi kita Muhammad al-wasilah dan al-fadilah. Dua-duanya adalah kedudukan tinggi yang dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permintaan yang ketiga, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ib'athhu ay a'tih. Bermakna dan berikanlah kepada beliau ya Allah maqaman mahmuda. Taib, kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepada beliau. Naam. Dan maqamul mahmud, ya kedudukan yang terpuji yang orang yang mendudukinya itu dipuji oleh semua makhluk. Naam. Di mana kedudukan ini dari sisi lafaz ikhwani fillah yang didatangkan dalam bentuk nakirah mencakup semua hal-hal yang pantas untuk dipuji yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman para a'immah mayoritasnya membawa makna maqaman mahmud kepada asy-syafa'atul 'uzma sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Wal akthar ala annahu maqamus syafa'atil 'uzma. Dan itulah yang masyhur memang bahwasanya al maqamul mahmud yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Apa Muhammad Aceh? Asy-syafa'atul 'uzma. Syafaat yang teragung, yaitu ketika semua manusia dan jin berkumpul di padang mahsyar. Nah, mereka meminta kepada para anbiya wa rasul untuk memberi syafaat agar bisa disegerakan hisab. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali Nabi kita Muhammad. Itulah al-maqamul mahmud di sana di mana semua memuji. Karena dengan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bisa beralih dari kepayahan berdiri di padang mahsyar menuju tahapan berikutnya dari tahapan-tahapan hari akhir. Nah, ini al-maqamul mahmud alladzi wa'adtah yang telah engkau janjikan kepada beliau, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akhwani fillah yaitu pada surat Al-Isra ayat 79. Allah katakan asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, di sini disebut janji. Kenapa? Karena asa kalau itu datangnya dari Allah ikhwan maka bermakna pasti terjadinya. Waqi'. Berarti asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Rabbmu akan memberikan kepadamu maqamun mahmud. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan sendiri berarti apa? Itu adalah sebuah janji dari Allah yang mesti akan Allah tepati. Taib. Sebagaimana ditegaskan oleh para imam seperti Ibnu Uyainah dan yang lainnya bahwasanya asa minallahi waqi', yaitu asa kalau datangnya dari Allah itu waqi', akan terjadi pasti. Tapi kalau dari kita asa itu apa? Ya tamakko, yaitu harapan, semoga, mungkin bisa terjadi, mungkin tidak. Tapi itu kalau dari Allah maka itu waqi'. Nah, mesti akan terjadinya karena itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita perhatikan akhwani fillah pada doa
yang dibaca setelah azan ini, terkandung padanya doa kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia telah menunaikan amanah menyampaikan risalah kepada umat, dan kita termasuk bagian dari orang-orang yang berhutang budi besar pada beliau. Karena apa? Karena semua kaum muslimin ya tentunya berhutang budi besar kepada nabinya. Karena dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah, kita bisa tahu jalan yang benar. Sehingga beliau punya hak yang sangat besar. Di antaranya adalah kita doakan dalam zikir setelah azan ini, atau doa setelah azan ini. Itu pun kita tidak sia-sia. Bukan berarti ketika kita mendoakan Nabi kita tidak dapat apa-apa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan bahwasanya yang mendoakan dengan doa tersebut halat lahu syafaati yaumal qiyamah, mesti akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Tapi dengan catatan dia berdoa mukhlishan, dalam keadaan ikhlas. Taib, karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini sebagian hal yang berkaitan dengan doa setelah azan, ya kawan. Dan di sana ada 6 lafaz tambahan yang masyhur ditambahkan, yaitu innaka la tukhliful mi'ad. Setelah apa? Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Innaka la tukhliful mi'ad, maka tambahan innaka la tukhliful mi'ad adalah tambahan yang lemah, tambahan yang dhaif, sehingga kita tidak beramal dengannya, tapi mencukupkan sampai lafaz wa'adtah. Pahami ini. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.